Selamat pagi anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di sini dalam rangka menyelesaikan remit kalian agar nanti nilai PKWU kalian tuntas gitu ya. Jadi istilahnya kalian sudah tahu lah bahwa uh, beberapa hari yang lalu kalian telah melaksanakan PAS di mana ternyata kalian belum mencapai KKM. Jadi KKM itu apa Bu? KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi minimal nilai kalian adalah 78, akan tapi ternyata karena belum mencapai itu otomatis kalian tidak tuntas. Banyak saja yang nilainya hampir mendekati ke 78 itu. Karena itu kita memperbaiki nilai melalui kegiatan yang kita lakukan sekarang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang proposal usaha. Jadi kan kita di bidang kewirausahaan ya, prakaryanya sudah kemarin bikin video. Nah, sekarang lebih ke kewirausahaannya karena Ibu ingin kalian tuntasnya di bagian itu gitu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan sebuah proposal usaha, sebuah contoh proposal usaha, isi-isinya apa saja, bagaimana cara menghitungnya, gitu ya, apa yang harus kita tampilkan untuk pihak ketiga agar mereka mau mendanai usaha kita, gitu ya. Dan kemudian nanti Ibu akan memberikan pertanyaan, Ibu sampaikan melalui Google Form. Selanjutnya Ibu berharap kalian mengerjakannya. Karena itu tolong perhatikan baik-baik video ini. Ibu akan membuat video dalam 2 atau 3 part. Kenapa? Agar tidak terlalu panjang durasinya. Sehingga tidak berat untuk menguploadnya gitu ya. Sekali lagi jangan bertanya, kenapa Bu harus melihat di YouTube? Karena bila Ibu membagikan video langsung ke dalam WhatsApp, otomatis dia tidak akan cukup atau tidak akan muat dan HP Ibu juga akan berat. Karena itu Ibu menggunakan fasilitas yang ada dari medsos, kita gunakan saja gitu ya. Makanya Ibu menggunakan YouTube, menggunakan Instagram. Semuanya itu adalah untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan kita karena mereka punya room yang besar. Kenapa tidak kita manfaatkan gitu ya? Jadi yang kemarin-kemarin bilang, Bu saya nggak pakai ini, Bu saya nggak pakai itu, saya nggak terima, Ibu nggak terima ya. Baik, kembali ke topiknya. Ibu akan bicarakan tentang proposal usaha. Nah, ini adalah salah satu contoh proposal usaha yang sudah Ibu buat ya. Jadi di sini ada nama yang harus kalian tampilkan judulnya ya, proposal usaha ya. Kalau kalian mau mengajukan sesuatu, kalian harus menjadi judul apa sih ini gitu. Ketika melihat judul di atas itu langsung, oh dia mau mengajukan proposal itu, dia mau mengajukan usaha apa permintaan dana untuk usaha. Dan jangan lupa menampilkan identitas kalian ya dalam bentuk logo. Kemudian kalian sebutkan kalian ini di bidang apa gitu. Jadi mereka tuh dari membuka melihat halamannya sudah langsung tahu gitu ya. Di sini ada toko roti dan aneka kue. Kemudian merek dagangnya Aflah Bakery. Jangan lupa mencantumkan bulan tahunnya ketika kalian mengajukan. Biar nanti mereka nggak keliru. Jangan-jangan ini proposal tahun lalu sudah dipinggirin belum dibaca padahal. Jadi ketika kalian mencantumkan bulan dan tahun, oh ini baru ini, gitu. Apalagi ada tanggalnya misalkan ya, itu jauh lebih baik. Itu adalah untuk covernya. Kemudian yang kedua ada bagian pendahuluan. Biasanya di bagian pendahuluan ini berisi ringkasan dari apa yang akan kita sampaikan nanti gitu. Jadi nggak usah terlalu bertele-tele, kita sampaikan seadanya, secukupnya. Biasanya ada di dalam proposal biasanya ada kata pengantar, kemudian ada apa namanya gambaran gitu ya. Tapi Ibu di sini untuk mempersingkat atau memperjelasnya saja, yang penting kalian menyampaikan pendahuluannya gitu ya. Kalian boleh menulis daftar isi, boleh menulis kata pengantar, itu jauh lebih baik. Ibu nggak bikin ini kemarin ya. Jadi pendahuluannya hanya ini saja. Ibu menjelaskan kenapa Ibu berusaha ini ya, berusaha apa, toko usaha, apa toko roti gitu ya. Ada di sini Ibu sampaikan apa yang melatar belakanginya, sedikit disenggol gitu ya. Kemudian latar belakang dari usaha kita ya di pendahuluan itu yang disampaikan ya, jangan keliru nanti dengan latar belakang yang di bawah ini. Nah, itu berbeda. Selanjutnya kita juga tampilkan walaupun di depan tadi cover sudah ada nama produknya, tetap kita sebutkan di sini. Jelaskan nama produknya apa, toko roti dan jenis-jenisnya. Kemudian apalagi merek produknya, yaitu Aflah Bakery.
latar belakang kita bikin proposal, berbeda dengan latar belakang kita berusaha, ya. Nah, kalau di sini ini latar belakang kita berusaha, ya. Terus gambaran dari isi proposal kita gitu ya. Kalau ini latar belakang kita mengajukan permohonan dana. Nah, jadi yang latar belakangnya yang pertama adalah ibu ingin meningkatkan taraf taraf hidup. Karena sudah berjalan tapi perlu berkembang, jadi butuh suntikan modal. Kemudian kita jelaskan juga kenapa kita perlu meningkatkan taraf hidup, karena ibu ada menanggung berapa orang anak, kemudian ibu juga punya tanggungan-tanggungan lain selain anak-anak itu gitu ya. Dan kemudian kita memperkuatnya dengan keadaan kondisi ya, karena masyarakat Palangkaraya itu sangat mobile gitu ya. Jadi kita tampilkan juga latar belakang yang mungkin nanti memperkuat usaha kita itu gitu ya. Masyarakat perlu menikmati makanan yang cepat gitu, yang enak, yang nikmat gitu. Jadi kita menyediakannya di situ. Apalagi wilayah tinggalnya itu sangat memenuhi, jadi sangat berpeluang untuk jualan itu gitu. Jadi memungkinkan, pasarnya sudah tersedia, tinggal mengadakan barangnya saja. Maksud dan tujuan disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Otomatis karena kita memang proposal usaha, judulnya propose berarti mengajukan ya. Proposal usaha berarti kita tulis saja di situ pengajuan permohonan bantuan dana untuk mengembangkan usaha kuliner di Kota Palangkaraya. Ya. Sehingga ini singkat-singkat padat dan jelas gitu aja. Kemudian kita sampaikan juga jenis usahanya. Jenis usaha yang diajukan apa namanya pendanaannya ini adalah usaha kuliner toko roti gitu ya. Karena hotelnya banyak, kantornya banyak, otomatis orangnya juga banyak. Kalau kecil-kecilan terus tidak akan berkembang, sehingga membutuhkan suntikan dana agar dia bisa lebih berkembang dan lebih baik. Jangan lupa kalian harus memiliki analisis SWOT untuk usaha kalian. Jadi kalian sudah tahu apa kekuatan dari usaha kalian, apa kelemahannya, apa peluangnya, dan apa ancamannya. Untuk apa sih Bu ada analisis SWOT? Ini adalah apa namanya salah satu dasar untuk kita mengambil strategi agar usaha kita itu terus berjalan. Begitu juga untuk pihak ketiga ini penting. Ini adalah untuk melihat bagaimana kamu memahami usahamu sendiri, gitu ya. Jadi mereka berani, oh dia tahu dirinya sendiri. Jadi kita bisa memodal. Kalau kita tidak tahu diri kita sendiri, mereka orang dia aja nggak kenal sama dirinya, ngapain kita kasih gitu ya, pasti seperti itu. Sama dengan kalian ya, ini siapa dia ini kalau bayar hutang nanti kira-kira enak nggak bayarnya, ini kembalinya gampang nggak gitu. Kita nggak kenal kan nggak mungkin ya kita kasih pinjam. Tapi ketika kita mengenalnya dengan baik dan orangnya mengenal dirinya dengan baik, aku janji deh nanti apa namanya seminggu lagi aku bayar. Kita tahu dia orangnya tepat waktu, pasti akan dikembalikan. Begitu juga dengan mereka pihak ketiga, ketika kita memahami diri sendiri dengan menampilkan analisis SWOT ini, mereka pun bisa memberikan apa namanya pinjaman dananya. Kekuatan atau strength, kita harus tahu dalam usaha ini ibu menampilkan kekuatannya memiliki cita rasa khas yang berbeda dibandingkan bakery yang lainnya. Jadi khas rasanya. Kalau makan, oh ini pasti dari toko ini gitu ya. Kemudian weakness, kelemahannya, roti dimanapun bentuknya, apapun rasanya, memang tidak mampu bertahan lama. Paling lama seminggu ya, ibu pernah beli roti, paling lama seminggu itu pun ibu khawatir memakannya. Kenapa? Loh, rotinya kok bisa bertahan seminggu? Jangan dikasih pengawet gitu ya. Karena kalau ibu bikin sendiri, 3 hari, 4 hari dia sudah berbubuk gitu ya. Dia sudah keluar jamurnya. Jadi memang roti itu tidak bertahan lama, tapi rasanya enak. Dan yang selanjutnya kelemahannya adalah mudah ditiru karena tampilannya seret. Nah, bahkan mereka-mereka apa namanya pekerja di kantoran pun kadang memiliki usaha dilihatnya. Wah, rotinya ini bagus nih, cocok nih buat usaha di tempatku nih untuk nambah menu di tempatku. Nah, jadi mudah sekali untuk ditiru. Kemudian opportunity atau peluang. Kita juga harus tahu peluangnya. Kalau kita jualan roti ini apa sih peluangnya? Peluangnya adalah karena di lingkungan yang perkantoran ya, mereka orang-orang sibuk, mobile, orang yang apa butuh cepat, butuh apa namanya cek-cek gitu ya, apa enggak butuh tanggap, butuh cekatan, otomatis mereka pun nggak akan berleha-leha untuk menikmati makanan ya. Dan otomatis
juga membentuk karakter mereka untuk konsumtif. Kenapa? Karena mereka nggak akan sempat memasak. Mereka banyak kerjaan di kantor gitu. Seandainya memasak waktu mereka tidak banyak. Jadi untuk membuat roti itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Ada masa pengadonan, ada masa pengeraman, ada masa pengopenan. Bahkan roti yang enak mereka bisa dieram 2 kali gitu ya. Jadi otomatis eh, peluangnya adalah budaya konsumtif masyarakat ini tadi yang ibu ambil. Ketika kita jualan, mereka melihat ada roti yang siap santap, mereka tuh memiliki yang siap santap daripada harus mengadon di dapur sendiri gitu ya, dengan rasa yang kemungkinan tidak akan mirip dengan milik kita. Ini merupakan peluangan yang sangat bagus ya untuk kita, budaya konsumtifnya itu tadi. Kemudian threat atau ancaman usaha kita di sini adalah eh, karena kita orang baru, orang lama itu selalu sudah ada dan mereka biasanya sudah punya nama besar. Nah, di situ adalah merupakan ancaman kita. Kadang mereka tuh membanding-bandingkan, oh ternyata di sini begini, oh di sana begana, oh di sana harganya sekian, di situ harganya gitu gitu. Pasti ada perbandingan. Kemudian ancaman yang kedua adalah ini yang paling penting, harga bahan baku yang tidak stabil yang dapat mengurangi profit. Nah, kalau kita tahu apa ancamannya, kita bisa mencari solusinya sebelum sebelum ancaman itu datang gitu ya. Jadi kita sudah plan B, plan C, nanti kalau misalkan harga naik bagaimana gitu ya. Tuh ya, ini bisa dijadikan strategi. Selanjutnya rencana produk juga ditampilkan. Apa sih yang mau dijual di situ ya? Yang dijual adalah uh, roti atau kue berukuran kecil dengan cita rasa enak, lezat, bergizi. Pokoknya cocok dibuat penunda lapar gitu ya. Makanan berenergi penunda lapar, yang sehat, nyaman, gampang dinikmati gitu ya. Rencana produknya seperti itu. Jangan lupa, karena kita mengajukan dana, ini adalah bagian yang paling penting, yaitu modal. Kenapa kita butuh modal sekian? Kenapa kita mengajukan modal sekian gitu ya? Jelaskan di sini. Karena kita butuh beli peralatannya. Nih. Kalau cuma 1 kilo kita bisa mengadonnya enak, tapi kalau berkilo-kilo kan nggak mungkin gitu ya. Nah, setelah ditotal-total, alatnya ketemu harganya 10.770.000. Kalian baca sendiri satu-satu ya ini ya. Kemudian biaya atau bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti. Nah, ibu menghitungnya untuk satu bulan. Di total 1 bulan, bukan 1 hari ya, 1 bulan biar enak. Nanti menghitung cost revenue-nya, kita menghitung harga pokoknya biar enak. Jadi 1 bulan di total. Kalau sehari berapa kalikan 30 hari, semuanya dikonversi ya. Ketemu total biaya bahan bakunya 4.520.000. Kemudian modal yang selanjutnya adalah operasional yang pasti ada yang mengiringi usaha produksi itu. Di antaranya listrik dan PAM, kemudian internet, gas ya. Gas ini yang 12 kilo anggap aja 3 kali refill ya. Kemudian gaji karyawan juga harus ada. Umpamakan ibu punya 1 karyawan, di total semuanya ketemu 3.760.000. Nah, kita tambahkanlah semua tadi yang di atas tadi, dari alat, kemudian bahan, biaya operasional, ketemu total modalnya 18.650.000. Pihak ketiga sudah tahu, oh mereka ini modalnya sekian gitu ya. Dari mana? Dari itu rinciannya. Jangan kalian cuma bilang total modal yang dibutuhkan adalah 10 juta, tapi nggak dirincikan untuk apa-apa. Mereka bingung dong. Gimana ngasihnya ini? Nggak jelas ini. Selanjutnya yang harus ada adalah marketing mix, yaitu produknya, price-nya, place-nya, promotionnya. Produk dan price. Jadi produknya dan price-nya ini Bu cantumkan. Sweet bread harganya 8.000 sampai dengan 10.000 kisarannya. Croissant 9.000 sampai 10.000. Ya pokoknya di sini semua Ibu tampilkan harga dan nama barang-barang yang kita jual. Terus cara pemasarannya juga Ibu sampaikan, yaitu memberikan sampel atau tester gratis pada orang terdekat, kemudian mensosialisasikan melalui media sosial dan media cetak gitu ya. Kemudian place-nya untuk sementara menggunakan dapur rumah, karena untuk mengefisienkan pengeluaran gitu ya. Jadi kita pakai fasilitas yang ada dulu. Selanjutnya masuk ke proses produksi dan tahapan produksi. Bu, kenapa itu dicantumin Bu?
Iya, kita harus cantumkan ini. Kenapa? Karena kita akan mengajukan peralatan. Nah, ketika kita mencantumkan proses produksinya, otomatis apa namanya? Kita tahu eh, otomatis mereka tahu, oh ternyata alat ini digunakan untuk ini gitu ya. Karena kita tunjukkan begini proses produksinya. Gitu. Ternyata alat itu digunakan untuk ini. Misalkan mixer, buat apa mixer, orang bikin roti kan diulenin. Gitu. Ternyata membutuhkan mixer masih gitu kan. Apalagi mixer yang adon. Oh, cuma 1 kilo aja. Nah, kalau jualan otomatis lebih dong dari 1 kilo gitu karena kita uh, targetnya banyak. Kenapa mereka butuh open gitu? Karena digunakan untuk memanggang. Ketika kita sampaikan prosesnya, mereka akan memahami kenapa alat-alat itu dibutuhkan gitu ya, alat-alat modal tadi yang di atas. Selanjutnya desain dan kemasan produk, kita juga harus tampilkan ini contohnya kemasan pizzanya, ini contohnya kemasan donatnya, mulai ini contohnya kemasan croissantnya, misalkan seperti itu ya. Jadi mereka sudah punya gambaran, oh nanti produknya itu seperti ini. Investor tuh enggak, mana sih, mana kemasannya, kenapa harga kemasannya mahal sekali, misalkan seperti itu. Nah seperti ini. Strategi pemasaran tadi sudah disampaikan di marketing sebagian ya. Ini kita juga ceritakan apa sih strategi kita sehingga mereka itu yakin sekali dengan apa namanya usaha kita dan akhirnya mereka dengan senang hati atau dengan sukarela akan memberikan bantuan dana untuk mengembangkan usaha kita. Ini yang paling tadi perhitungan harga pokok dan harga jual. Tapi ini akan Ibu jelaskan pada video part 2. Kenapa? Karena ini sudah kepanjangan. Untuk mempersingkat waktu, untuk mempermudah Ibu memposting, jadi Ibu berhentikan dulu videonya sampai di sini. Sampai jumpa pada video part 2 nanti ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.